Saya ibu dari 4 orang anak. Kebetulan 2 dari anak saya itu termasuk gengsi ya Ustazah. Sama ini sebetulnya eh, apa ya, sempat kebingungan juga ya Ustazah dalam menangani 2 anak saya ini. Dan kebetulan alhamdulillah saya baru mengkaji tentang Islam apa yang seperti itu. Dari situ eh, terasa saya menemukan banyak solusi. Dan ketika saya mengikuti kajian ini, terasa puzzle-puzzle itu lebih apa ya, lebih saya temukan secara rinci sebetulnya Ustaz. Nah, kemudian tidak ada sesuatu yang terlambat ya. Itu sebetulnya kita sebagai muslim sebetulnya. Dan kalau yang tadi Ustazah sebutkan, kalau apa ya, kesalahan itu ada pada orang tua, sangat amat sangat benar yang seperti itu. Dan kemudian akhirnya saya berpikir, dan eh, alhamdulillah juga saya sering mengikuti ngaji subuh. Dari situ, dari pembelajaran seorang Abah Yoyo itu, dia pernah menyampaikan, anak saya itu kalau saya serahkan kepada sekolah yang apa ya, kurikulumnya seperti itu, saya pesimis anak saya akan sukar untuk melanjutkan estafeta dakwah yang seperti itu. Di situ saya seperti tersadar ya, walaupun dari awal anak saya yang pertama sudah saya masukkan ke sekolah Islam yang seperti itu, kedua juga pesantren, ketiga juga sama yang seperti itu. Nah, saya merasa ketiga anak saya ini sepertinya seperti kebanyakan muslim ya, berpandangan sekedar ibadah mahdoh. Ibadah mahdohnya juga seperti gugur wajib, tidak ada kesadaran, apalagi berharap estafeta dakwah untuk generasi penerusnya. Apakah cara ini sudah tepat yang seperti itu? Ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan Bu Indri, saya kira semua semua orang tua kita, semua orang tua itu tidak bisa memastikan bahwa kita tidak pernah salah, itu pasti nggak ada lah ya. Dan bersyukurnya memang bersyukurnya kita Islam itu juga tidak menjadikan orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang baik itu adalah yang ketika dia berbuat salah dia segera menyadarinya dan mentaubatinya, begitu ya. Jadi eh, kalau kemudian kita menyadari ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, itu berarti ada sebuah progres langkah kita karena kita jadi tahu mana salah, mana benar, mana kebaikan. Itu harus disyukuri. Dan tinggal lanjutkan saja. Biasanya kalau Allah menjanjikan kan memang kalau kita itu memulai satu kebaikan akan Allah mudahkan. Kita memulai kebaikan itu dengan berjalan, nanti Allah akan menyambut kita dengan berlari, kan begitu kan ya. Lebih baik daripada ikhtiar yang kita lakukan. Jadi terasa sekali nanti di situ akan ada muncul kemudahan-kemudahan. Makanya di antara yang sering saya nasihatkan ketika kita menghadapi anak-anak kita kok yang kayaknya itu tidak sudah kayak udah nuakal dan kayaknya nggak bisa dikendalikan gitu ya, untuk memutus mata rantai kerusakan itu kan berasal dari mungkin awalnya dulu kerusakan dari kita gitu kan ya, pengabaian pendidikan dari kita, dia rusak, dia nakal, semakin membuat kita marah, semakin keluar doa-doa buruk supaya apa atau apapun gitu yang membuat dia semakin jauh dari kebaikan, kan begitu kan ya, dia semakin buruk lagi dan semakin membuat kita semakin mengeluarkan mungkin doa-doa yang buruk. Maka kalau itu terus berjalan, lingkaran setan itu akan semakin membuat anak kita bukannya semakin baik, dan kita pun juga akan semakin terperosok dalam sebuah kerusakan yang itu jadi tanggung jawab kita. Maka caranya kan memang kita harus memutus mata rantai itu dengan cara pertama kita menyadari ada kesalahan yang kita lakukan, anak kita melakukan kesalahan itu ada andil kita beristighfar kepada Allah, kita menerima kodok ini bahwa memang ini ada sesuatu yang sudah terjadi, kan harus nggak bisa saya sesali yang dulu-dulu, tetapi itu menjadi pelajaran untuk kemudian tidak akan saya lakukan ke depan. Apa yang sudah kadung ada pada anak kita ini kita terima sebagai sesuatu ujian yang harus kita perbaiki, kan begitu kan ya. Maka kemudian kita menerima memaafkan kesalahan anak, tetapi kemudian kita melakukan ikhtiar kebaikan. Jadi kita tetap doakan dia dengan sebuah kebaikan, tetap dengan ke apa namanya, keoptimisan bahwa dia itu akan suatu saat akan berubah menjadi baik, dan itu akan menjadi pindah-pindah lingkarannya, itu akan menjadi energi positif yang mendekatkan anak kita kepada kebaikan. Karena kemudian kita tawadhu, kita sampaikan kepada guru-guru yang lebih tahu pada waktu kita nitipkan anak kita, saya kurang ilmunya, tidak bisa mengatasi begini, anak saya begini, kita sampaikan apa adanya. Semoga kemudian ikhtiar ini diberkahi Allah, dibantu menjadi jalan kebaikan. Di situ kemudian guru ini kan juga apa ya dititipi ini kan kemudian juga bisa memposisikan
ikhtiar terbaiknya seperti apa, penjagaan dia kepada anak-anak yang lain, penjagaan dia kepada anak yang sedang dalam treatment khusus ini, kan begitu kan ya. Akhirnya itu menjadi jalan kebaikan. Anak tadi insya Allah dibukakan jalan kebaikan sehingga dia semakin berubah menjadi baik, semakin mendapatkan doa dan rasa syukur kita kepada Allah, itu akan menjadi kebaikan lagi dan akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi kalau kemudian kita itu justru kita melakukan kesalahan, kita menutupinya, kita berbuat seolah-olah tidak ada kesalahan pada diri kita, anak kita yang salah, dia memang rusak, dia memang jahat, dia memang begini, kemudian kita kita ikut maki-maki dia, kita ikut mendoakan keburukan bagi dia, lalu kita seolah-olah membuang apa namanya tanggung jawab, lemparkan saja ke pesantren, pokoknya jauh dari kita supaya kita tidak dapat masalah, maka di situ itu tidak pernah ada sebuah proses atau pintu kebaikan yang dibuka kalau kayak begitu itu. Jadi justru harus di-cut, nggak boleh ada ke apa namanya kemunafikan di situ, nggak boleh ada kesombongan di situ, harus ada tawadu di situ, harus ada taubatan nasuha di situ. Nah, itu misalkan se ekstrim itu. Jadi kalau misalkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indri itu kan jauh dari yang saya gambarkan itu. Ini ada orang tua yang insya Allah berusaha baik dan sudah melakukan yang kebaikan begitu. Dan tinggal teruskan saja gitu ya, melengkapi diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dan jangan lupa bahwa kita itu selalu mendidik dan membesarkan anak itu bersama Allah. Jadi jangan hanya mengandalkan, oh ini karena tangan saya, karena pendidikan yang saya lakukan, karena nasihat yang keluar dari kalimat saya. Enggak, kita mendidik bersama Allah. Kalau kita itu juga menyertakan Allah di sana, maka kemampuan Allah itu menggenggam hati anak kita, membolak-balikkannya, dia akan mendatangkan suara siapa ke telinganya untuk didengar, itu Allah yang punya kekuatan lebih daripada kita. Mungkin kita terbatas memberi dia nasihat pada saat dia itu hendak melakukan kejahatan. Tapi ketika kemudian Allah itu yang mendatangkan, dia bisa mendatangkan siapapun di situ itu untuk menyelamatkan anak kita. Maka sadari bahwa kita itu membesarkan, mendidik, membimbing anak kita itu bersama Allah. Koneksikan itu dengan doa yang kita panjatkan supaya itu jadi perisai, supaya itu jadi juga pengaman dan yang akan ya siapa sih yang paling paling berhak, paling meyakinkan untuk kita titipi anak kita kan itu untuk Allah. Jadi di situ harus begitu. Itu Bu Indri. Jadi kalau masalah benar salahnya, saya kira Bu Indri yang paling tahu mana yang paling tepat untuk anak-anak Bu Indri. Kalau guidance umumnya ya, pokoknya kalau itu sesuai dengan tuntunan Islam ya pasti benar, insya Allah tepat. Kalaupun ada salah-salah yang kita tidak sengaja karena ada beberapa kelemahan karena belum mengilmui, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah selama kemudian kita segera mentaubatinya. Dan itu bukan berarti kita orang tua yang nggak baik. Karena orang yang baik itu ketika dia salah dia segera memperbaikinya.